Edukasi terapi reminiscence untuk penurunan kecemasan lansia. Provisioners Angkatan 22, UIN Alauddin Makassar. Dibuat oleh kelompok F beranggotakan Ainun Naimah Maharani Putri, Hilda Atisandi, dan Nurul Ainun Nasir. BRSLU Gaumo Bajikua merupakan Balai Rehabilitas Sosial Lanjut Usia yang merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Sosial Republik Indonesia. Lansia adalah bagian dari proses tumbuh kembang. Manusia tidak secara tiba-tiba menjadi tua, tetapi berkembang dari bayi, anak, dewasa, dan akhirnya menjadi tua. Ini terjadi pada lansia disebabkan oleh adanya perubahan menua dan masalah yang kemudian ditimbulkan sebagai akibat dari penuaan tersebut. Dapat diberikan berupa terapi farmakologis dan terapi non-farmakologis. Salah satu terapi non-farmakologis yang dapat diberikan yaitu terapi reminiscence. Apa itu terapi reminiscence? Terapi reminiscence adalah salah satu jenis psikoterapi yang dapat meringankan perasaan kesepian, kegelisahan, dan juga depresi pada orang tua. Yakni meningkatkan harga diri, meningkatkan perasaan berharga, beradaptasi dengan stres, meningkatkan kemampuan komunikasi, meningkatkan kualitas hidup, dan meningkatkan sosialisasi. Dapatnya yakni benda-benda yang dimiliki pasien yang berkaitan dengan masa lalu dapat berupa foto, CD, majalah, buku, dan koleksi lainnya. Juga menciptakan lingkungan yang kondusif. Dalam terapi reminiscence terdiri dari 5 sesi. Sesi pertama yaitu berbagi pengalaman masa anak-anak. Yang pertama perkenalan fasilitator, kemudian dilanjutkan memberikan penjelasan mengenai maksud dan tujuan terapi reminiscence. Kemudian berbagi pengalaman tentang permainan yang paling menyenangkan pada masa anak. Dan berbagi pengalaman yang paling menyenangkan pada masa anak-anak. Kemudian dilanjutkan dengan persilahkan pasien untuk menceritakan tentang hari-harinya pada saat sekolah. Kemudian tunjukkan gambar-gambar masa sekolah. Dan diskusikan tentang mainan favorit pada saat sekolah. Dan berikan permainan yang berhubungan dengan masa sekolah. Sesi 2, berbagi pengalaman masa remaja. Berbagi pengalaman tentang hobi yang paling menyenangkan yang dilakukan bersama teman sebaya waktu remaja. Yang kedua, berbagi pengalaman tentang rekreasi yang paling menyenangkan yang dilakukan. Yang ketiga, diskusikan tentang teman-teman terdekat. Yang keempat, ingatkan masa lalu melalui lagu-lagu tahun 60-an. Yang kelima, berikan kesempatan kepada pasien untuk menceritakan tentang lagu yang mungkin mempunyai arti khusus bagi dirinya. Dan yang terakhir, dorong untuk bertepuk tangan dan menyanyi. Sesi 3, berbagi pengalaman masa dewasa. Yang pertama, berbagi pengalaman tentang pekerjaan yang paling menyenangkan yang dilakukan pada usia dewasa. Yang kedua, berbagi pengalaman yang menyenangkan tentang makanan yang paling disukai. Yang selanjutnya, bila klien sudah menikah, ingatkan tentang kenangan pernikahannya. Yang terakhir, dorong pasien untuk membawa sesuatu yang patut dikenang dari karir atau pekerjaan mereka sewaktu dewasa dan menceritakannya. Sesi 4, berbagi pengalaman keluarga dan di rumah. Yang pertama, diskusikan tentang pekerjaan atau kehidupan di rumah atau kegiatan sukarela pekerjaan pertama. Yang kedua, ingatkan tentang anak-anak, keluarga, dan binatang kesayangan. Yang ketiga, menceritakan tentang anggota keluarga dan makanan yang paling disukai di rumah. Yang keempat, berbagi pengalaman yang paling menyenangkan pada saat merayakan hari raya agama beserta keluarga. Yang kelima, berbagi pengalaman tentang tetangga yang paling disukai. Yang keenam, dorong para anggota untuk menunjukkan foto-foto keluarga dan menceritakan pengalaman pribadi yang patut dikenang. Sesi 5, evaluasi integritas diri. Yang pertama, menyampaikan perasaan setelah mengikuti kegiatan terapi reminiscence dari sesi 1 hingga 4. Yang kedua, menyampaikan manfaat yang dirasakan setelah mengikuti kegiatan terapi reminiscence sampai selesai. Yang terakhir, menyampaikan harapan dan rencana kegiatan setelah terapi selesai.